Aku membunuh ketua perompak bajak laut yang terkenal ganas. Hai, perkenalkan, namaku Raya. Aku adalah anak seorang nelayan. Sebelum mendengarkan kisahku, bantu like dan subscribe channel ini, supaya tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Buat yang sudah berlangganan, aku ucapkan terima kasih. Aku adalah seorang nelayan wanita yang menjadi korban perompakan di laut. Aku adalah seorang pekerja keras. Setelah lulus sekolah menengah atas, dengan berani aku memutuskan untuk ikut melaut bersama ayahku. Ayah melarang, dia tidak suka aku ikut melaut. Namun sikapku yang keras kepala membuat ayah tidak bisa menolak kehendakku. Dari kecil aku sudah berani dan sangat terobsesi dengan laut. Aku bercita-cita ingin menjadi nelayan yang sukses. Akhirnya kedua orang tuaku mengizinkan aku untuk melaut. Awal melaut sekitar bulan Desember. Saat itu cuaca memang tidak bersahabat, badai terjadi hampir tiap hari. Karena aku seorang wanita, ibu sangat khawatir ketika aku berangkat bersama ayah dan kru lainnya pergi ke laut. Aku membantu memasang jaring di tengah laut. Jaring itu dibentangkan lingkar dengan jarak yang sangat jauh, sehingga ikan-ikan akan masuk ke dalam perangkap jaring tersebut. Ayahku bernama Pak Nando, dia mempunyai 6 kru termasuk aku. Semua kru sudah sangat berpengalaman, kecuali aku yang baru beberapa bulan melaut bersama ayah. Sekitaran jam 4 sore, waktunya jaring itu ditarik, semua kru bersiap untuk menjerat ikan-ikan itu. Namun naasnya dari kejauhan terlihat awan mendung dan angin kencang yang bertiup dari arah timur. Hal itu jelas adalah pertanda buruk, badai akan datang, tapi sialnya ayah tidak bisa langsung pergi begitu saja, karena jaring yang masih terbentang dan harus ditarik. Para kru berteriak bahwa akan ada badai besar yang siap menerpa kapal kami. Saat itu ayah turun tangan, dengan lincah ayah dan seluruh krunya itu menarik jaring. Sesekali ia melihat ke timur untuk memastikan badai. Aku merasa sangat panik, kemudian aku membantu ayah dan kru lainnya mempercepat gerakan menarik jaring yang masih panjang itu. Hujan deras turun begitu saja, secara mendadak tanpa ancang-ancang, petir menggelegar membuat semua orang yang ada di atas kapal itu basah kuyup. Sambil menarik jaring, ayah berteriak kepadaku untuk segera memakai pelampung. Dengan cepat aku lari ke dalam dek kapal untuk mengambil pelampung. Saat itu di dalam dek kapal hanya ada 6 pelampung, itu artinya bakal ada 1 orang yang tidak kebagian, dan sudah jelas, ayahlah orang yang tidak akan memakai pelampung, karena dia kapten kapal yang harus bertanggung jawab atas semua krunya. Dalam sekejap air laut bergejolak dengan sangat ganas, jaring yang ditarik itu semakin berat. Kondisi seperti ini membahayakan kapal. Kalau terus dipaksakan kapal bisa tenggelam. Kemudian ayah berteriak dengan sangat kencang, dia mengatakan, lepaskan jaringnya. Jaring itu sudah tidak bisa ditarik, semuanya masuk ke dalam dek. Saat itu juga, semua kru mematuhi perintah ayahku. Mereka menyalakan mesin kapal, dia berusaha sebisa mungkin untuk mengendalikan kapal agar tidak tenggelam. Kapal melaju dengan cepat menerjang ombak yang sangat deras dan mengerikan. Semua kru berada dalam dek kecuali ayah, dia masih di luar dan memegang erat kemudi kapal agar tetap stabil. Namun beberapa saat kemudian, ada ombak yang sangat tinggi, ombak itu menerjang kapal, sehingga menyebabkan guncangan yang sangat keras. Saat itu ayah tidak bisa menjaga keseimbangan kapal, dia pun terpental dari kapal. Dengan cepat aku dan kru kapal lainnya keluar kabin, saat itu aku langsung terjun dari atas kapal ke dalam laut. Semua kru berteriak memanggilku, mereka sangat khawatir dengan tindakan sangat berisiko yang aku ambil, karena saat itu air laut sedang bergejolak dengan ganasnya. Aku bisa saja hilang ditelan ombak, sesaat aku tidak terlihat, kemudian aku mengambang sambil berteriak memanggil ayah. Salah satu kru tiba-tiba berteriak memanggilku, dia mengatakan melihat ayahku, kemudian ia langsung mengambil sebuah ban untuk menyelamatkan ayah. Ban dilemparkan ke laut dan ayah sekuat tenaga berenang menghampiri ban itu. Kebetulan jarak antara aku dan ayah tidak terlalu jauh. Setelah mendapatkan ban, ayah berenang ke arahku, dan kami berdua berenang ke arah kapal,
kami pun selamat. Kejadian itulah yang sebenarnya membuat ayah kapok untuk membawaku melaut. Selama 2 bulan setelah kejadian tragis itu, aku mendekam di rumah. Ayah benar-benar melarangku untuk turun ke laut. Namun di bulan ketiga aku jatuh sakit. Selama sakit aku sering mengigau ingin ikut melaut. Ibuku merasa iba melihatku. Kemudian ibu mulai membujuk ayah untuk membolehkan aku ikut melaut. Setelah pertimbangan yang sangat matang, akhirnya ayah membolehkanku untuk melaut, namun dengan catatan aku lebih hati-hati. Musim hujan sudah reda, badai jarang sekali terjadi di lautan, aku yang sangat girang mulai melaut bersama ayah. Saat itu sedang musim melayur, semua nelayan berbondong-bondong untuk berburu layur. Setiap hari para nelayan menghasilkan banyak layur untuk dijual. Namun pada hari itu, ada kejadian tragis yang menimpa aku dan ayah. Saat itu entah apa yang dipikirkan oleh ayah, dia berani melintasi jalur tengkorak. Padahal di jalur itu, jarang sekali ada nelayan yang melaut di sana, karena mereka tahu sering ada pembegalan laut, di sana terdapat bajak laut, yang memakan banyak sekali korban. Ada yang kapalnya dirampas. Ada yang hasil ikannya dirampas, bahkan ada juga nelayan yang hilang entah kemana. Banyak yang berpendapat kalau sebenarnya nelayan yang hilang itu dihabisi oleh para perompak. Saat itu ayah sangat berani mendatangi perairan itu, karena dia yakin di sana ada banyak sekali layur. Pada perairan tersebut jarang sekali dijamah oleh nelayan, karena terkenal sangat berbahaya. Setibanya di sana, benar saja selang 30 menit tiba-tiba ada 3 kapal yang menghampiri kapal kami. Ketiga kapal itu berwarna hitam, dan ada grafiti tengkorak pada kapal-kapal tersebut. Mereka semua berbondong-bondong mengepung kapal kami. Aku dan para kru lainnya mulai ketakutan, tapi para kru akan membela diri. Mereka mengambil senjata masing-masing, seperti golok, tombak, palu, dan lain sebagainya. Tapi para perompak itu terlampau banyak, mereka sudah mengepung perahu kami dan langsung naik ke perahu kami. Perompak itu menyekap semua orang termasuk aku. Para perompak itu tertawa terbahak-bahak, mereka sangat senang karena melihat parasku yang cantik. Kapal ayah dirampas, sementara awaknya semua dibawa ke sebuah pulau terpencil. Pulau itu jarang sekali dijamah oleh manusia, hanya ada komplotan begal di sana, semua awak kapal dan ayah diikat begitu juga denganku. Para perompak itu bersenang-senang memukuli para kru sampai pingsan. Saat itu ayahku tak kuat menahan pukulan dari para perompak, dia pingsan begitu saja. Sementara itu, aku tidak diapa-apakan, tapi aku berpikir pasti ada hal yang lebih buruk akan terjadi kepadaku. Tak berselang lama, aku dibawa ke sebuah saung kecil, para perompak itu sangat senang dan mereka bergiliran memperkosaku. Saat itu aku berteriak dengan sangat kencang, sambil menangis, aku meminta tolong dan memohon supaya orang-orang itu tidak menyakitiku. Namun tidak ada satu orang pun yang bisa menolongku. Para perompak itu seperti binatang, mereka semua tertawa terbahak-bahak, menyaksikan aku yang sedang tersiksa. Selama 2 hari lamanya, aku mendekam di saung tersebut. Sementara itu ayah dan kru lainnya sudah dihabisi oleh komplotan perompak. Jasad mereka dikubur di pulau tersebut, sementara aku dibiarkan hidup. Waktu itu, mereka memberiku makan seperti binatang, mereka memberikan aku makan dengan nasi yang sudah basi dan makanan yang sudah berjamur. Suka tidak suka, aku harus tetap memakan makanan itu untuk bertahan hidup. Selang 1 minggu, tiba-tiba saja pulau kecil itu diserang oleh polisi laut. Para polisi itu sudah dapat laporan dari keluargaku yang sudah mencurigai kalau aku, ayah, dan beberapa kru diculik oleh sekelompok perompak di perairan tersebut. Beberapa orang perompak dapat dilumpuhkan oleh polisi. Dengan cara ditembak kakinya satu persatu, kemudian mereka yang tertembak ditangkap oleh polisi, tapi sayangnya polisi itu tidak bisa menangkap bos dari perompak tersebut. Nama bos perompak tersebut adalah Bobby, dia kabur menggunakan speedboat, sehingga polisi tidak mampu mengejarnya.
Bobby adalah seorang kriminal yang sering keluar masuk penjara. Kasusnya banyak sekali, dia pernah menghabisi orang, begal, mencopet, dan sekarang dia menjadi bos pembegalan laut. Bobby juga sempat menyetubuhiku waktu itu, sehingga setelah kejadian itu, aku sangat dendam kepada Bobby. Aku ingat betul wajah Bobby yang bertubuh besar tinggi dan berisi. Sehari setelah penyelidikan, polisi membongkar kuburan ayahku dan krunya. Di sana aku tak tahan menahan perasaanku, melihat jenazah ayah. Aku berteriak histeris, aku tak percaya bahwa ayah sudah pergi dan terbujur kaku. Dendamku sangat membara, aku mengepalkan tinjuku dan merapatkan gigiku. Aku harus menghampiri dan menghabisi Bobby dengan tanganku sendiri. Hari demi hari berlalu, bulan demi bulan terganti, hampir setahun lamanya Bobby menjadi DPO, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Aku sangat bingung, aku tidak tahu harus mencari Bobby kemana. Satu-satunya petunjuk yang aku punya adalah sebuah cangkang rokok. Cangkang rokok itu sempat aku renggut dari kantong baju Bobby, tepatnya saat Bobby memperkosaku. Namun ada yang aneh dari rokok tersebut, setelah aku menanyakan ke warung-warung, tidak ada satu warung pun yang menjual merek rokok itu. Tapi aku sangat yakin, kalau rokok tersebut hanya diproduksi di sebuah daerah, dan pasti di sana aku bisa menemukan Bobby. Setelah melakukan penyelidikan sendirian, akhirnya aku berhasil mengetahui daerah yang memproduksi rokok tersebut. Memang daerah itu cukup terpencil, daerah tersebut berada di tengah-tengah pulau. Penduduk yang tinggal di sana juga tidak banyak. Diam-diam aku pergi ke sana sendirian, dan ternyata benar saja, ternyata ada sebuah warung yang memang memproduksi langsung rokok tersebut. Di sana aku menanyakan perihal Bobby, aku memberitahukan ciri-ciri wajah Bobby. Dari penjelasanku, penjaga warung langsung mengenali ciri-ciri yang aku maksud. Dia mengatakan kalau Bobby biasanya datang sebulan sekali ke sini untuk membeli rokok. Mendengarkan hal itu, aku tersenyum sumringah. Aku sangat senang, aku akan tinggal di desa itu menunggu Bobby. Benar saja, setelah 1 bulan kemudian Bobby mendatangi warung itu, aku yang sudah lama mengincar Bobby, dari kejauhan aku bersembunyi di balik batang kelapa. Di tanganku sudah ada pisau yang sangat tajam. Aku akan menghabisi lelaki tersebut, dan tanpa ancang-ancang lagi, aku berlari ke arah Bobby dari belakang, kemudian aku menusukkan pisau itu ke lehernya Bobby. Saat itu juga Bobby tidak sempat melawan, darahnya bercucuran keluar, dia melihat ke arahku, sepertinya dia masih mengenaliku, aku yang menusuk lehernya dan tanpa bicara ia pun ingat bahwa aku adalah wanita yang pernah dia culik dan perkosa. Aku sangat puas. Rasanya dendam yang aku pendam sudah terbayarkan. Mampus kau, ucapku kepada Bobby, ia tidak bisa berkata apa-apa, napasnya tercekat, kerongkongannya mengeluarkan darah, kemudian Bobby pun tewas begitu saja. Setelah Bobby tewas, warga yang mengetahui hal itu menangkapku, dan mereka menyerahkan aku ke polisi. Meskipun berakhir di penjara, aku sangat senang karena telah membalas dendam dengan tanganku sendiri. Demikianlah kisahku, sampai jumpa pada kisah lainnya, terima kasih.